Maka Nabi Yusuf itu datang karena yang manggil itu adalah majikannya sendiri, tuannya, ibunya, ibu angkat, kan dianggap jadi anak sendiri. Maka Zulaikha ini langsung gombali Nabi Yusuf. Hei Yusuf, Masya Allah, Masya Allah nggak ada. Hei Yusuf, kamu itu loh, ngelihat wajah kamu itu loh, Masya Allah lagi. Ngelihat wajah kamu itu loh, terniang-niang itu nggak bisa hilang. Saya susah tidur ngelihat wajah kamu itu cakep banget, kamu itu tampan sekali. Ketika digombal Nabi Yusuf mengatakan apa? Hadalladzi sawwarani Rabbi. Ini cuma titipan dari Allah. Yang ganteng itu bukan saya, ini titipan dari Allah. Kalau orang punya mobil Lamborghini titipan apa bisa bergaya? Orang yang dipuji dadanya bisa maju 2 cm, 3 cm, 1 meter itu karena dia merasa itu punya dia. Kalau merasa punya Allah, kamu tuh hafid alim, ini yang menciptakan Allah, hanya titipan. Bagaimana dia bisa sombong? Maka Zulaikha itu sudah enggak betah. Maka dia mengatakan, Yusuf, saya minta pada kamu satu saja. Minta apa wahai Tuhanku? Kamu lihat saya sekali, tapi ngelihatnya sempurna. Tatap saya sekali, tek. Itu permintaan saya. Karena kalau sudah ditatap, nanti dari mata itu akan jatuh ke dalam hati. Katanya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuanku, wahai Zulaikha, saya khawatir melihat kamu tuh. Khawatir apa? Saya takut nanti mata saya pada hari kiamat buta. Digombal nggak bisa, suruh ngelihat nggak mau, langsung sudah. Wa ghallaqatil abwab. Cara paling kasar nih, pintu dikunci semua langsung. Setelah pintu dikunci semua, dia mengatakan, hai talak, wahai Yusuf, mari ke sini. Diriku sudah saya serahkan, saya hibahkan semua pada kamu. Ini adalah suasana sangat genting betul ini. Kenapa sangat genting? Karena potensi maksiat datang dari segala arah. Dalam rumah hanya berdua, sepi, nggak ada yang tahu. Yang menggoda termasuk orang paling cantik seluruh dunia. Yang menggoda itu tuannya sendiri yang sangat sulit orang untuk menolaknya. Yang menggoda itu orang yang sudah cinta mati dengan dia. Dan suasana sangat mendukung. Kira-kira bagaimana? Darurat Pak, nggak apa-apa. Ini kan terpaksa, nggak ada hukumnya. Apalagi dipaksa, ya nggak apa-apa. Begitu. Maka ketika suasana Zulaikha memanggil hai talak itu, Nabi itu bergetar. Langsung keluar dari tangannya itu tulisan, wala taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa maktan wa sa'a sabila. Kaget, belum melihat ke tembok itu, tertulis di tembok itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Belum melihat ke atas, turun malaikat Jibril mengatakan, al ismu fi diwanis siddiqin wal fi'lu fi'lul fasiqin. Namamu wahai Yusuf sudah tertulis di namanya para nabi, para rasul. Jangan sampai engkau berbuat dengan perbuatannya orang-orang fasik. Bila menatap ke depan, datang itu ayahnya dan gurunya Nabi Allah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Langsung mukul dada Nabi Allah Yusuf itu. Tep! Disetrum itu. Langsung imannya makin tinggi. Langsung beliau mengatakan, ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihudz zalimun. Saya berlindung kepada Allah. Tuhan saya aziz, sudah berbuat baik kepada saya. Kenapa saya berkhianat kepada dia? Istrinya malah maksiat dengan saya. Innahu la yuflihudz zalimun. Orang yang zalim sekali-kali tidak akan pernah sukses. Ini kata-kata ini sangat indah. Ma'adzallah,
Saya ini harus menjaga hubungan saya dengan Tuhan saya. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Saya harus menjaga hubungan saya dengan makhluk yang berbuat baik kepada saya. Innahu la yuflihul zalimun. Saya harus menjaga diri saya jangan sampai disiksa nanti di akhirat. Menjaga hubungan dengan Allah, dengan makhluknya, dan menjaga dirinya. Ketika potensi maksiat datang dari segala arah, kalau memang orang itu dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, Allah akan selamatkan dia tadi. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau orang itu na'udzubillahi min dzalik, tidak dekat dengan Allah, walaupun potensi ketaatan itu datang dari segala arah, dia tinggal di kampung yang katanya kampung Madinah Al-Munawwarah. Dia tinggal di pondok yang penuh dengan suasana agama. Dia tinggal bersama guru-guru, kiai-kiai kita, wali-wali semua. Teman-teman kita banyak walinya, hafid-hafid, kubro-kubro, hafal minhaj, hafal Bukhari. Suasana Temboro yang begitu luar biasa, orang amal banyak betul di sini. Potensi jadi wali itu datang dari segala arah. Tapi kalau orang itu buruk, dia akan menyelinap di tengah segala kebaikan tadi, maksiat dengan diam-diam lari kabur ke angkringan. Bagaimana itu? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus bagaimana Pak ikhtiarnya ini? Nabi Yusuf bisa mengatakan seperti itu dalam suasana yang mengerikan betul. Menahan maksiat itu tidak kalah ngerinya dengan jihad fisabilillah. Orang itu kadang-kadang jihad, berantem melawan musuh Allah itu ada yang kuat, berani. Tapi nahan maksiat itu tidak semua orang kuat. Amal itu banyak yang kuat. Ngaji semalaman, tahajud semalaman, banyak yang kuat. Tapi kalau ketika perpulangan ada yang DM dia, Ustadz, kelas berapa Ustadz? Yang kuat nggak jawab berapa orang? Yang mengatakan ma'adzallah, ada nggak? Yang ketika mau diajak ngomong dengan yang bukan mahramnya, dia mengatakan ma'adzallah, sekarang banyak? Tidak banyak. Maknanya menahan maksiat, menahan diri dari jatuh dari kemaksiatan itu tidak kalah beratnya dengan taat, bahkan itu lebih berat daripada ketaatan, daripada melakukan ketaatan, melakukan amal-amal ketaatan. Lah itu bagaimana Pak? Salah satu caranya itu gimana? Itu kan kisahnya Pak. Lah caranya itu gimana? Banyak. Kata para ulama, salah satunya, nanti ada banyak ini, dicicil dulu. Terlalu panjang sampai subuh nggak selesai nanti. Salah satunya Nabi Yusuf bisa mengatakan ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihul zalimun. Ini kenapa seperti itu? Karena Nabi Yusuf itu punya ilmu. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Karena ilmu agama ini adalah salah satu rem yang paling kuat untuk menahan orang dari kemaksiatan. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dengan Allah itu ulama. Sehingga ilmu agama, fikih, tauhid, tafsir, ulumul Quran, ini adalah ilmu yang paling bisa mengerem orang dari jatuh pada kemaksiatan. Aslinya seperti itu. Maka kita harus merenung. Saya ini sudah mulai lumayan lama saya belajar agama. Sudah lumayan lama, ada yang sudah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Sekarang ilmu yang sudah masuk dalam memori otak saya ini, apakah sudah bisa mengerem diri saya dari kemaksiatan? Dulu sebelum mondok, sama sekali ketika di rumah masih awam, melihat perempuan biasa saja, bahkan senang, bahkan menikmati melihat perempuan. Setelah sekarang menjadi hafid Al-Quran, menjadi orang tahasus, menjadi ustadz, menjadi orang-orang yang kubro, apakah melihat perempuan sudah berubah rasanya menjadi sedih? Astagfirullah.
Atau bahkan punya dalil. Ketika lihat perempuan malah melotot. Kenapa melotot? Ini pandangan pertama Pak, nggak dosa. Kedua baru dosa. Maka saya nggak mau kedip. Nanti kalau kedip jadi kedua. Berarti ilmunya yang semakin banyak tadi bukan menjauhkan dia dari maksiat, dia mempunyai dalil-dalil yang detail dan tafsir dalam seluruh kemaksiatan dia. Kenapa kamu lihat orang itu? Masya Allah Pak, kasihan itu kalau nggak diselamatkan Pak. Ini namanya apa? Kalimatul haq rida bihil batil. Dulu ketika kita belum alim, sekarang juga belum alim aslinya, mungkin melihat kemaksiatan itu biasa, melihat orang ghaflah biasa, melihat orang buka aurat biasa, dengar musik biasa. Setelah kita menjadi orang yang dikatakan ahli agama tadi, yang dikatakan the best dan juara 1, apal minhat itu, melihat kemaksiatan sedih apa enggak? Apa malah di kantor malah nonton drakor Korea?